Audio Jungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mengulas sebuah laporan tugas besar terkait implementasi algoritma backtracking pada permainan word search puzzle, yang mana video kali ini diajukan sebagai salah satu tugas besar mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu yaitu Reni Anggraini Eskom. Adapun tema dari tugas besar ini yaitu implementasi algoritma backtracking pada permainan word puzzle. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan beberapa anggota tim kami yaitu dari kelompok 3. Yang pertama ada Riqwal Hikmatul Akma, yang kedua yaitu ada Septian Maulana Barokah, yang ketiga yaitu saya sendiri Anggi Mayusri, dan yang keempat ada Muhammad Bisri Mustafa, yang kelima yaitu ada Agnia Amelia, dan yang terakhir yaitu Eka Maulida. Baik, langsung saja kepada poin-poin bahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu landasan teori, yang ketiga yaitu perancangan dan implementasi, dan yang keempat yaitu uji coba dan analisis, dan yang terakhir yaitu penutupan. Baik, pada yang pertama yaitu terkait pendahuluan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Adapun poin-poinnya diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Baik, langsung saja kepada pendahuluan latar belakang, yang mana pada kehidupan kita sekarang ini berbeda keberadaan game atau yang kita kenal dengan istilah permainan sangat penting. Permainan baik tradisional maupun modern dimainkan oleh semua kalangan sebagai pengisi waktu senggang, sekedar mencari hiburan di tengah kesibukan, atau bahkan sebagai sarana pendidikan. Salah satu jenis permainan yang banyak diminati adalah permainan puzzle. Permainan puzzle yang berkembang sekarang ini semakin bervariasi, salah satunya pada permainan word search puzzle. Permainan ini merupakan permainan puzzle pencarian kata-kata tersembunyi yang disusun dalam bentuk array 2 dimensi atau matriks. Objek dari permainan ini adalah menemukan semua kata yang tersembunyi di matriks permainan. Kata-kata tersebut dapat disusun secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Yang selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah. Yang pertama, di sini kita mempunyai bagaimana algoritma backtracking dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah word search puzzle. Yang kedua yaitu apa kelebihan dan kekurangan algoritma backtracking dalam menyelesaikan permainan word search puzzle. Yang ketiga yaitu bagaimana implementasi algoritma backtracking pada permainan word search puzzle. Adapun tujuan pada tugas besar ini yaitu yang pertama, menerapkan algoritma backtracking untuk menyelesaikan masalah word search puzzle. Yang kedua yaitu menganalisis efektivitas algoritma backtracking dalam menyelesaikan masalah word search puzzle. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi selama implementasi algoritma backtracking pada masalah word search puzzle. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaatnya. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai algoritma backtracking. Yang kedua, menambahkan wawasan terkait penerapan algoritma dan sebuah permainan atau game. Yang ketiga, menjadi sarana referensi atau pengembangan algoritma lebih lanjut untuk masalah serupa. Nah, adapun poin-poin bahasan kita yang selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Pengertian word search. Word search puzzle adalah permainan pencarian kata dalam huruf yang tersusun secara acak pada sebuah grid yang biasanya berbentuk persegi. Dalam permainan ini, pemain harus menemukan semua kata yang tersembunyi di dalam persegi tersebut. Kata-kata yang tersembunyi dapat ditemukan secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Tujuan game ini adalah mencari kata-kata pada sebuah matriks array 2 dimensi. Kata-kata yang dicari adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia. Atau singkatnya, word search adalah permainan mencari kata-kata yang tersembunyi dalam kotak berisi huruf. Kata-kata bisa ditemukan secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Tujuannya adalah untuk menemukan semua kata yang tersembunyi. Selanjutnya yaitu pengertian algoritma backtracking. Algoritma backtracking
adalah salah satu algoritma yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan naik tur ini. Algoritma ini akan digunakan karena dapat memberikan solusi yang lebih cepat. Cara kerja dari algoritma ini adalah dengan cara mencari solusi yang ada dengan jalan yang sistematis. Dalam pencariannya, tidak semua ruang solusi akan diperiksa. Solusi yang akan dilanjutkan prosesnya adalah solusi yang mengarah pada goal yang dituju. Bayangkan, analoginya itu bayangkan jika kamu sedang mencari harta karun di sebuah pulau. Pulau itu sangat besar dan penuh dengan jalan-jalan yang bercabang. Kamu tidak tahu pasti jalan mana yang akan membawa kamu ke harta karun. Nah, algoritma backtracking ini seperti seorang penjelajah pintar. Dia akan mencoba satu jalan dulu sampai jalan itu benar-benar buntu. Jika jalan itu tidak menuju harta karun, dia akan kembali ke percabangan sebelumnya dan mencoba jalan yang lain. Dia akan terus melakukan hal ini sampai menemukan harta karun atau sampai semua jalan sudah dicoba. Dalam permainan word search ini, harta karunnya adalah kata-kata yang tersembunyi. Algoritma backtracking akan mencoba berbagai kombinasi huruf untuk menemukan kata-kata tersebut. Jika kombinasi huruf yang dicoba tidak membentuk kata yang benar, algoritma akan mencoba kombinasi yang lain. Dalam permainan naik tur, harta karunnya adalah cara untuk membuat kuda catur mengunjungi setiap kotak di papan catur hanya sekali. Algoritma backtracking akan mencoba berbagai langkah kuda yang menemukan urutan langkah yang benar. Jadi intinya, algoritma backtracking adalah cara sistematis untuk mencari solusi dari suatu masalah dengan mencoba semua kemungkinan. Algoritma ini sangat berguna untuk memecahkan masalah yang kompleks seperti permainan word search ini. Selanjutnya ada perancangan dan implementasi. Permainan cari kata adalah puzzle berbentuk grid yang menantang pemain untuk menemukan kata-kata yang tersembunyi. Tantangan utama dalam permainan ini melibatkan menempatkan kata-kata di grid tanpa tumpang tindih yang salah, B. memastikan setiap kata tetap berada dalam batas grid, C. menjaga agar grid tetap diisi dengan huruf-huruf acak yang tidak mengganggu kata-kata yang disembunyikan. Rancangan algoritma. Di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, pilih sebuah kata dari daftar. Kedua, pilih posisi awal secara acak di dalam grid. Ketiga, pilih arah secara acak, horizontal, vertikal, ataupun diagonal. 4. Periksa apakah kata dapat ditempatkan di posisi tersebut. A. Tidak keluar dari batas grid. B. Tidak bertumpuk dengan huruf yang salah. 5. Jika valid, tempatkan kata. Jika tidak, mundur dan coba lagi. 6. Ulangi proses hingga semua kata ditempatkan. Perkenalkan, nama saya Rifal Hikmatul Akmal. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi game word search puzzle. Yang pertama, program ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada inisialisasi grid, di mana grid ini adalah matriks berukuran 10x10. Setiap sel bisa berisi sebuah huruf. Program menganalisis grid kosong dan menambahkan kata-kata dari daftar secara acak. Shortcut-nya bisa dilihat dari gambar berikut. Yang selanjutnya itu ada daftar kata. Daftar kata yang harus ditemukan pemain didefinisikan di awal program, yaitu ada Rival, Septian, Bisri, Anggi, Agnia, Eka, algoritma, struktur, dan data. Itu merupakan kata yang harus ditemukan oleh si pemain tersebut. Selanjutnya ada penempatan kata grid. Kata-kata ditempatkan secara acak di grid. Program memeriksa apakah kata dapat ditempatkan di lokasi dan arah tertentu tanpa keluar dari batas grid atau bertabrakan dengan huruf lain. Algoritma penempatan katanya, yang pertama itu pilih posisi awal secara acak. Pilih arah acak, horizontal, vertikal maupun diagonal, dan periksa apakah kata bisa ditempatkan.
Jika valid, tempatkan kata, dan jika tidak valid, ulangi proses tersebut. Untuk bisa memahami dari penjelasan tersebut, bisa dilihat dari kode ini. Selanjutnya itu ada pengisian huruf acak. Setelah semua kata ditempatkan, sel kosong di grid diisi dengan huruf-huruf acak menggunakan sel grid baris kolom seperti pada shortcode yang ini. Selanjutnya ada antarmuka GUI. Antarmuka dibuat menggunakan pustaka Tinker. Antarmuka Graphic User Interface. Antarmuka dibuat menggunakan pustaka Tkinter. Yang pertama itu ada grid tombol. Setiap sel grid adalah tombol yang menampilkan huruf. Selanjutnya itu ada daftar kata ditampilkan di bawah grid. Selanjutnya ada interaksi. Pemain dapat memilih huruf dengan mengklik tombol tersebut. Selanjutnya itu ada alur program game word search puzzle. Yang pertama itu ada inisialisasi permainan. Selanjutnya itu ada alur program game ini. Yang pertama itu ada inisialisasi permainan. Pertama itu program membuat grid dan menempatkan kata-kata di dalamnya. Antarmuka Graphic User Interface dibuat dengan grid tombol dan daftar kata. Selanjutnya itu memilih huruf. Pemain mengklik tombol di grid untuk memilih huruf dan tombol yang dipilih diwarnai warna kuning. Selanjutnya ada validasi kata. Program memeriksa apakah urutan huruf yang dipilih membentuk salah satu kata di daftar seperti rival, Septian, Bisri, dan lain-lain. Jika valid, tombol diwarnai dengan warna hijau. Kata dihapus dari daftar seperti misal kita berhasil menemukan kata Bisri, otomatis si daftar dari pencarian itu akan dihapus secara otomatis. Dan jika tidak valid atau terlalu panjang, pilihan akan direset. Selanjutnya itu ada kemenangan. Jika semua kata ditemukan, program menampilkan pesan kemenangan dan permainan selesai. Contoh ilustrasinya, misal kita mencari kata Agnia. Di sini di dalam pohon status pencarian kata Agnia, kita bisa melihat di grid yang ini itu penempatan huruf dari A itu ada di matriks 2 matriks kolom 2 baris 1. Lanjut saja ke contoh ilustrasi. Misal kita akan mencari kata Agnia, bisa kita lihat di grid ya. Kata Agnia ini huruf pertamanya itu adalah A, berada di grid baris 2 kolom 1. Selanjutnya itu turun pencarian huruf G. Huruf G ini terdapat di baris 2 kolom 2. Dan secara vertikal, secara horizontal, secara diagonal, selain dari huruf G itu, misal ada huruf A, penempatan katanya itu, penempatan hurufnya itu ada di grid baris 1 kolom 1. Huruf D ada di baris grid baris 3 kolom 1 dan selanjutnya. Itu merupakan huruf yang salah dari kata Agnia yang seharusnya itu adalah G.
dan selanjutnya hingga membentuk sebuah kata agnia. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana Barkah, NIM 10223059. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi algoritma backtracking pada game word search puzzle. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengujian dan hasil. Yang pertama yaitu pengujian program. Program permainan cari kata ini telah diuji melalui beberapa langkah untuk memastikan fungsi tampilan dan logika bekerja dengan baik. Yang pertama yaitu pengujian tampilan awal. Poin pertama, kita akan menjalankan program pada terminal dengan perintah Python py cari kata.py. Untuk poin kedua yaitu periksa apakah grid berukuran 10 kali 10 muncul dengan huruf acak dan daftar kata yang harus dicari tampil di bagian bawah. Ini merupakan contoh dari tampilan permainan word search puzzle itu sendiri yang berukuran 10 kali 10, dan di bagian bawahnya ini terdapat kata yang harus dicari oleh user. Yang kedua yaitu pengujian penempatan kata di grid atau di dalam kotak. Poin yang pertama yaitu periksa apakah kata-kata yang ditentukan, misalnya rival, kata rival, Septian, dan yang lainnya muncul dalam grid. Maka hasilnya semua kata yang berhasil ditempatkan secara acak di grid tampil tanpa adanya konflik dengan kata yang lain, baik itu double kata atau katanya bertumpang tindih satu sama lain. Pada poin yang kedua yaitu kata dapat ditempatkan secara horizontal, vertikal ataupun diagonal, baik maju ataupun mundur. Yang selanjutnya yaitu pengujian pemilihan huruf. Poin pengujian yang pertama yaitu klik huruf di grid untuk memilihnya. Yang poin kedua, periksa apakah huruf yang dipilih berubah warna menjadi kuning. Jika huruf itu berubah menjadi kuning, maka huruf tersebut telah dipilih, misalnya kata pada algoritma. Nah, yang berwarna abu ini huruf tersebut belum dipilih. Sedangkan untuk yang berwarna kuning ini telah dipilih atau telah diklik oleh user. Yang pengujian selanjutnya yaitu pengujian logika dan pemilihan kata. Poin yang pertama yaitu muncul pesan message box dengan teks Anda telah menemukan kata Septian. Misalnya dalam tampilan ini yaitu Septian. Yang poin yang kedua dalam pengujian
logika pemilihan kata yaitu huruf yang membentuk kata harus berwarna hijau. Misalnya dalam tampilan ini kata Septian itu sendiri merupakan uji dari pengujian tampilan pada game word search puzzle yang selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh saudari Agnia. Selanjutnya, hasil akhir pengujian. Yang pertama, tampilan GUI berfungsi dengan baik, bersih, dan mudah digunakan. Dan yang kedua, penempatan kata di grid. Kata ditempatkan dengan benar tanpa konflik. Yang ketiga, pemilihan huruf. Warna berubah sesuai status. Kuning saat dipilih dan hijau saat ditemukan. Dan yang keempat, logika permainan. Validasi kata berfungsi dengan baik, kata yang ditemukan dihapus dari daftar. Dan yang kelima, pesan kemenangan muncul setelah semua kata digunakan. Dan yang terakhir, respon terhadap kesalahan pengguna. Program menangani input yang tidak valid tanpa crash. Untuk kesimpulannya, implementasi algoritma backtracking pada permainan word search puzzle telah berhasil dilakukan dengan efektif. Program ini mampu mencari kata-kata tersembunyi dalam grid dengan cepat dan akurat. Dengan menggunakan algoritma backtracking, program ini dapat menemukan semua kata yang tersembunyi dalam grid. Bahkan jika kata-kata tersebut terletak secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Selain itu, program ini juga memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan program. Baik, mungkin sekian pada video kali ini tentang presentasi kami, yaitu implementasi algoritma backtracking pada permainan word search puzzle. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kita masih manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.